Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanugrah Nur Maharani Putri. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya merupakan peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari 3 teori komunikasi. Yang pertama ada Speech Art Theory, Narrative Theory, dan Culture Studies Theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Speech Art Theory. Jadi, Speech Art Theory merupakan teori komunikasi yang dikemukakan oleh John L. Austin pada tahun 1962. Teori ini menjelaskan melawan paradigma positivisme logis yang menyatakan bahwa ucapan atau statement bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan positif dengan realitas. Menurut Austin sendiri, mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga act, yaitu melakukan sebuah tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka akan ada kewajiban moral di mana pembicara untuk melakukan apa yang sudah dikatakannya. Contohnya, apabila seorang pria mengatakan sebuah janji pernikahan ke seorang wanita, orang tersebut juga memiliki kewajiban moral di mana ia harus menikahi seorang perempuan tersebut. Nah, itu dia contoh dari Speech Art Theory. Kemudian, proses komunikasi keseharian itu dapat mempengaruhi pendengar atau mengubah realitas sosial. Jadi, bukan hanya sekedar menginformasikan, melainkan memerintah atau menginstruksi seseorang yang kemudian akan melakukan sesuatu seperti apa yang diminta oleh si pembicara. Membedakan speech art theory ada dalam 2 kategori. Yang pertama ada konstantif, di mana ucapan konstantif itu digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta yang objektif. Ucapan harus mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris berdasarkan sebuah pengalaman. Yang kedua ada performatif. Jadi tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikan atau melakukan tindakan pantas atau tidak pantas. Ada syarat yang harus dipenuhi agar ucapan itu masuk dalam kategori performatif. Jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi infelicity atau kegagalan. Kategorinya yaitu antara lain diucapkan oleh seseorang yang punya otoritas atau sebuah orang yang tepat. Kemudian lingkungan yang pas dan prosedur yang tertentu. Mungkin itu tadi sekilas tentang speech art theory. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Walter Fisher memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu dari teori komunikasi. Fisher adalah profesor emeritus di Annenberg School of Communication. Karya Fisher ini didasarkan pada konsep di mana masyarakat sebetulnya adalah seorang pencerita yang dikenal dengan teori naratif. Fisher menyebut pendekatannya sebagai paradigma daripada teori. Fisher menggunakan istilah itu untuk menandakan luasnya visinya karena paradigma dianggap lebih luas daripada teori. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dari perilaku kita. Fisher menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Kita cenderung dapat lebih terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus ketimbang oleh sebuah argumen yang baik. Narasi atau cerita bukan sekadar hanya menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia itu. Ada 5 asumsi naratif menurut Fisher. Yang pertama, manusia itu bersifat pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan alasan yang baik. Ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran dari cerita. Yang kelima, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Nah, menurut Fisher, semua komunikasi adalah naratif.
Visser berargumen bahwa naratif bukanlah sebuah genre khusus, melainkan sebuah bentuk pengaruh sosial. Semua kehidupan disusun oleh cerita atau naratif. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kita sedang mendengar atau membentuk sebuah naratif. Teori naratif sendiri beroperasi berdasarkan dua prinsip yang berbeda. Yang pertama ada koherensi, yaitu merujuk pada konsistensi internal dari sebuah naratif seperti alur cerita, keterkaitan suatu cerita dengan yang lainnya. Yang kedua ada kebenaran atau kejujuran yang merujuk pada kredibilitas sebuah cerita. Ketika kita mendengar koherensi sebuah cerita, pendengar akan bertanya apakah naratif ini terdengar runtut dalam cerita yang konsisten. Ada 3 jenis koherensi, yaitu koherensi struktural, material, dan karakterologis. Jadi, kesimpulannya, paradigma narasi mempromosikan keyakinan bahwa manusia ini adalah pendongeng dan bahwa nilai, emosi, dan pertimbangan estetika mendasari keyakinan dan perilaku kita. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kultur studies teori. Istilah kultur studies sendiri dikembangkan oleh Stuart Hall. Kultur studies adalah perspektif teoris yang berfokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh kelompok yang kuat dan dominan. Kultur studies atau studi budaya ini dipengaruhi oleh kelompok yang kuat dan dominan. Stuart Hall berpendapat bahwa media itu sangat kuat sebagai elit. Elit media di sini berfungsi untuk mengkomunikasikan cara berpikir yang dominan. Terlepas dari kemajuan pemikiran yang seperti itu, kultur studies menekankan bahwa media membuat orang yang berkuasa tetap memegang kendali, sementara yang kurang kuat menyerap apa yang disajikan kepada mereka. Kultur studies pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana kelompok elit seperti media menjalankan kekuasaan mereka atas kelompok bawahan. Teori Stuart Hall mempertanyakan peran media dan citra mereka yang sering salah dan menyesatkan. Tidak seperti ahli teori komunikasi lainnya, Hall berfokus pada peran media dan kemampuan mereka untuk membentuk opini publik dari populasi yang terpinggirkan, termasuk orang miskin, orang berkulit hitam, dan lain sebagainya. Kultur studies memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Contoh dari apa yang kita diskusikan saat ini adalah dapat diamati dalam iklan-iklan di televisi atau media sosial yang saat ini kita miliki. Media di sini menunjukkan kultur studies yang berpendapat bahwa karena kecantikan sering didefinisikan sebagai orang yang kurus, tampan, dan menjadikan siapapun yang tidak cocok dengan kualitas ini akan dianggap tidak menarik. Konsep hegemoni adalah fitur penting dari kultur studies. Hegemoni sendiri dapat dipahami sebagai pengaruh, kekuasaan, atau dominasi suatu kelompok sosial di atas yang lainnya. Gagasan Gramsci tentang hegemoni didasarkan pada gagasan Marx tentang kesadaran palsu, suatu keadaan di mana individu tidak menyadari dominasi dalam hidup mereka. Gramsci berpendapat bahwa khalayak dapat dieksploitasi oleh sistem sosial yang sama yang mereka dukung. Dari budaya populer hingga agama, Gramsci merasa kelompok dominan dalam masyarakat berhasil mengarahkan orang pada kepuasan. Kita seringnya tidak sadar akan adanya kekuasaan yang lain yang mempengaruhi hidup kita. Kita secara tidak sadar mendukung dan mengadopsi budaya yang dominan. Begitulah cara kerja dari hegemoni yang menjadikan adanya perubahan dalam budaya maupun perilaku dari sebuah tatanan masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori komunikasi dari saya.
Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Salah hilangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.